Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perkenalkan kelompok kami atas nama Nafal Mumtaz Al-Farisi, Aulia Habibatul Musyarrofah, Nantikan Nur Rizkia Agustin, Divatur Rizki Aulia, Triasvira Prasinda Putri, Meliana Indira Handoko. Hak warga negara adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai anggota suatu negara, yang diakui dan dijamin oleh konstitusi serta hukum negara. Hak-hak ini meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh hak warga negara antara lain, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih dan dipilih, hak atas pendidikan dan kesehatan. Kewajiban warga negara adalah serangkaian tugas yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara kepada negara. Kewajiban ini ditetapkan untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Contoh kewajiban warga negara antara lain, menaati hukum, membayar pajak, menghormati hak orang lain, ikut serta dalam pertahanan negara. Hak negara. Negara memiliki hak untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional, mengatur kegiatan ekonomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kewajiban negara. Negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara, menciptakan keadilan, serta menyediakan fasilitas publik seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Harmoni antara kewajiban dan hak negara, serta warga negara sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan negara. Beberapa alasan urgensinya adalah sebagai berikut. 1. Mencegah konflik sosial. 2. Mewujudkan keadilan sosial. 3. Menjamin stabilitas dan kemakmuran. 4. Membangun kepercayaan. 5. Mengukuhkan nasionalisme dan patriotisme. Secara historis, perjuangan hak asasi manusia dimulai di Eropa oleh filsuf Inggris John Locke pada abad ke-17, yang memperkenalkan konsep hak alamiah, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Perkembangannya ditandai oleh 3 peristiwa penting. Magna Carta 2115, Revolusi Amerika 1776, dan Revolusi Prancis 1789. Magna Carta membatasi kekuasaan raja, Revolusi Amerika melahirkan kemerdekaan Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis memunculkan nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Hak asasi manusia kini bersifat universal, diakui secara global, dengan PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada 10 Desember 1948. Gejolak sosial yang terjadi akhir-akhir ini mencerminkan perubahan drastis dalam kehidupan sosial budaya Indonesia. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru, yang diharapkan adalah munculnya demokrasi. Namun, yang terjadi justru oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada kelompok elit kecil, sementara mayoritas rakyat tetap terpinggirkan dari akses kekuasaan, seperti wewenang, uang, hukum, dan pendidikan. Selain itu, muncul kebencian sosial budaya terselubung akibat kurangnya integrasi normatif yang lebih menekankan kesepakatan nilai secara alami, sementara selama ini lebih banyak menggunakan pendekatan koersif. Untuk mewujudkan cita-cita reformasi, pandangan yang ada menyarankan perombakan total terhadap tatanan kehidupan masa lalu, guna membentuk masyarakat sipil demokratis yang seimbang antara hak dan kewajiban negara serta warga negara. Dasar dinamika kewajiban dan hak antara negara dan warga negara Indonesia berasal dari perubahan UUD NRI 1945 pada era reformasi. Pada 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi, seperti amandemen UUD, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan KKN, desentralisasi, otonomi daerah, kebebasan pers, dan demokrasi. Tuntutan perubahan UUD menjadi kebutuhan bersama dan diwujudkan melalui 4 tahap perubahan oleh MPR hasil pemilu 1999. Perubahan ini menghasilkan aturan baru, termasuk hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28A hingga 28J. Setiap negara modern menghadapi hubungan kompleks antara hak dan kewajiban warga negara serta negara itu sendiri. Harmoni antara keduanya penting untuk stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan, namun seringkali sulit tercapai karena berbagai tantangan, seperti perubahan sosial, politik, dan ketidakadilan ekonomi. Warga negara memiliki hak, seperti kebebasan berpendapat dan akses pendidikan, serta kewajiban, seperti membayar pajak dan mematuhi hukum. Negara juga memiliki hak, seperti mengatur kebijakan dan menjaga keamanan, serta kewajiban melindungi hak-hak warga. Tantangan dalam menjaga keseimbangan ini mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, kurangnya kesadaran warga terhadap kewajiban, dan kesenjangan ekonomi. Untuk mencapai harmoni, diperlukan pendidikan kewarganegaraan, penegakan hukum yang adil, serta dialog antara pemerintah dan warga.
Esensi harmoni kewajiban dan hak antara negara dan warga negara adalah keseimbangan yang harus dijaga untuk menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera. Negara wajib melindungi dan memberikan layanan, sementara warga negara wajib menaati hukum dan berkontribusi dalam pembangunan. Urgensi harmoni ini terletak pada menjaga stabilitas sosial, mewujudkan keadilan, memperkuat demokrasi, serta memajukan negara. Keseimbangan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan damai. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Beberapa hak yang diatur dalam UUD 1945 antara lain: hak atas pekerjaan dan penghidupan layak, pasal 27 ayat 2. Hak hidup, pasal 28A. Hak membentuk keluarga, pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup, pasal 28B ayat 2. Hak mengembangkan diri, pasal 270, 28C ayat 1. Dan hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, pasal 28D ayat 1. Adapun kewajiban meliputi menaati hukum, pasal 27 ayat 1, membela negara, pasal 27 ayat 3, dan menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Konsep hubungan bangsa, negara, dan warga negara mencakup pengertian dan elemen penting dari ketiga istilah tersebut. Bangsa adalah sekelompok orang dengan kesamaan sejarah, budaya, dan cita-cita bersama, yang tidak selalu berbentuk negara. Negara adalah organisasi politik dengan kekuasaan tertinggi yang terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan pengakuan internasional. Warga negara adalah individu yang memiliki hak dan kewajiban dalam suatu negara, dengan status yang ditentukan berdasarkan asas kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran, naturalisasi, atau perkawinan.